Salam kenal, nama gue Erik. Ya, gue salah satu bonekanya Shoepolice dan mungkin di awal gue pengen cerita sedikit tentang latar belakang gue dan pengalaman gue kerja dan menimba ilmu di Shoepolice lah, hidup dari uang mereka gitu. Selama 3 tahun ini mungkin. Ya, jadi emang gue tuh orang yang senang sepatu aja, orang yang ngikutin dunia sepatu aja. Bahkan mungkin baru dibilang baru ngikutin dunia sepatu di 2017 atau 2018 gitu ya. Dan waktu itu kan lagi rame-rame brand pada naik, terus influencer juga pada naik. Mungkin dari brandnya ada Ventela yang baru rebranding, terus Geoff Max juga yang mulai fokus ke sepatu skate mereka, dan juga Sporty Goods mungkin ya, yang waktu itu masih sibuk Randy gitu. Dan ya intinya selama gue ngikutin dunia sepatu lokal waktu itu, gue dapet info-info insight itu cuman dari teman-teman tongkrongan aja, dari lingkungan main gue gitu. Sampai tahun 2021 gue memutuskan untuk bekerja Rodi di tempat reparasi sepatu bernama Shoe Workshop yang udah punya media sendiri. Ini Shoepolice, boleh tepuk tangan sekali lagi. Selama gue kerja di Shoepolice ini 3 tahun terakhir, ini so far mengubah sudut pandang gue tentang dunia persepatuan yang ternyata tidak sesempit itu, guys. Jadi memang dunia persepatuan itu luas banget, dan gue juga belajar dari seseorang atau sumber lah yang cukup capable, sangat kredibel di dunia persepatuan Indonesia gitu. Ya, clue-nya bukan Oki ya. Clue-nya bukan Oki. Jadi produser minta gue buat cerita sedikit atau sharing lah tentang sejarah dan awal mula culture sneakers itu masuk di Indonesia itu kayak gimana. Dan mulai dari awal masuk sampai mungkin brand-brand sneakers Indonesia tuh udah gede-gede banget. Terus banyak peminatnya, brandnya bikin gimmick, influencernya bikin gimmick, sampai retailnya pun bikin gimmick gitu. Tapi ya no problem, itu mungkin part of strategi marketing ya. Mungkin di sesi sekarang gue pengen ngebatasin bahasannya dari sudut pandang gue aja, poin-poin pentingnya aja awal mula sneaker masuk sampai banyaknya forum-forum sneakers di Indonesia kayak sekarang lah. Jadi kalau misalnya ada salah-salah ya mohon maaf ya. Saya masih pemula gitu. Oke, back to the topic. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang culture sneakers di Indonesia itu gak lepas dari 2 pengaruh culture besar lainnya. Yang pertama ada basket dan juga musik ya. Basket itu di NBA. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang era globalisasi tahun 80-an, tahun 90-an, itu lagi gencar-gencarnya masuk ke Indonesia. Banyak banget orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bawa culture-culture baru ke Indonesia, bawa tren fashion baru, streetwear baru, sampai akhirnya mempengaruhi orang-orang Indonesia lah. Bahkan pada saat itu ada 2 negara besar yang emang secara tren culture itu sangat berpengaruh. Yang pertama ada Jepang dan juga ada Amerika. Kenapa Jepang dan Amerika? Dari yang gue pelajari, jadi Jepang dan Amerika ini punya konsep selalu bikin sesuatu yang futuristik, sesuatu yang baru, yang beda dari yang lain. Itu yang bikin mereka 2 negara ini punya karakter kuat dibandingkan negara-negara Eropa yang selalu culture-nya itu historical, value-nya tuh selalu ke sejarah dan apa-apa tuh selalu vintage lah gitu. Bahkan brand sepatu Adidas aja, itu yang notabene-nya brand sepatu Eropa, itu rela ke Amerika tahun 70-80, terus bikin satu sepatu kolaborasi sama grup rap Run DMC di Adidas Superstar-nya gitu. Jadi memang seberpengaruh itulah dari Amerika dan juga Jepang. Balik lagi ke soal NBA dan juga musik, pada saat itu benar-benar jadi kiblat buat orang-orang Indonesia buat tahu tentang culture streetwear, sepatu, sneakers, breakdance, hip hop, dan lain-lain. Cuman masalahnya waktu itu orang-orang Indonesia pengen sepatu tertentu itu susah. Barangnya nggak ada di Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia kalau misalnya pengen sepatu Nike, pengen sepatu Adidas, dan lain-lain itu harus ke store-nya langsung, yang notabene-nya waktu itu cuma ada di Singapura, di Malaysia yang terdekat, dan Australia gitu. Terus sepatunya dibawa ke Indonesia. Dan waktu itu kan susah banget ya, informasi-informasi masuk gitu, nggak bisa diakses. Jadi orang-orang cuma tahu tentang culture itu ya dari majalah-majalah yang masuk aja. Sampai tahun 1999 itu muncul satu toko retail
yang memang mengakomodir brand-brand tertentu kayak Nike, Adidas. Brand pertama, toko retail pertama itu namanya adalah toko retailnya My Shoes yang ada awalnya di Grogol di dekat kampus Trisakti, lalu pindah ke Kemang dan sampai sekarang ada di Jalan Radio Dalam di Jakarta. My Shoes ini didirikan sama Bapak Yeri Eko Saputro, atau mungkin teman-teman sneakers di forum-forum lebih dekat kenal namanya Yeng ya, Pak Yeng. Bahkan menurut gua Pak Yeng ini sangat layak untuk digelari Bapak Sneakers Indonesia karena memang berpengaruh itu sama culture sneakers. Waktu itu My Shoes hadir untuk mengakomodir para sneakerhead di Indonesia, para pecinta sepatu di Indonesia buat beli sepatu kesayangan mereka lah. Ada dua sumber. Jadi ada yang bilang si My Shoes ini tuh beli lisensinya Nike secara langsung supaya bisa jualan resmi di Indonesia. Ada juga mereka dapat dari BRK, itu salah satu distributor Nike pada waktu itu. Cuman ya di samping itu si My Shoes ini benar-benar jadi penyelamat lah buat para sneakerhead dengan koleksi-koleksi mereka. Yang pada waktu itu koleksinya masih sedikit sih, baru Nike, mungkin Adidas atau Reebok aja gitu. Ya kalau misalnya NB gimana gitu kan, NB tuh belum ada apa-apanya lah waktu dulu. Bahkan Vans aja yang waktu itu udah terkenal di Amerika masih jadi salah satu brand yang belum terlalu diminati, brand kelas menengah lah. Jadi memang orang-orang waktu itu cuman pakai brand-brand yang hype, yang tadi tiga itu disebutin. Mungkin ada ya brand-brand lain kayak L.A.Gear gitu, tapi kan tahun 96 L.A.Gear aja udah mati gitu. Jadi nggak sempat masuk ke Indonesia. Ya di Indonesia paling ada sepatu KW-nya aja, Pro ATT yang nyala-nyala gitu. Jadi jadi memang orang-orang Indonesia cuman pengen pakai apa yang lagi rame di Amerika aja waktu itu. Bahkan sampai sekarang juga gitu kan, kita pakai New Balance, pakai Salomon juga karena memang dipopulerkan sama Amerika gitu. Oh iya, gue juga ada ini sih, ada kayak keresahan gitu. Kenapa culture skena di Indonesia secara timeline itu selalu terlambat sama culture skena di Amerika. Di Indonesia itu selalu terlambat sama culture skena di Amerika. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat waktu sneakers pertama kali masuk ke Indonesia itu yang ramai itu cuman Jordan, Nike Dunk atau Air Force One. Padahal notabene-nya sepatu ini tuh diproduksi tahun 80-an dan baru ramai tahun 99 di Indonesia. Padahal di tahun 99 itu di Amerika udah ramai tentang sepatu Vans, Converse dan juga Macbeth itu sepatu-sepatu yang keren lah pada waktu itu. Cuman Indonesia memang telat. Mungkin gue paham waktu itu sosial media nggak ada, internet nggak ada, informasi susah didapat, susah diakses, nggak kayak sekarang. Tapi di zaman sekarang, kalau misalnya teman-teman perhatiin, di Indonesia itu 2 atau 3 tahun terakhir lagi terkenal yang namanya dead shoes gitu ya. Padahal dead shoes ini adalah istilah dalam dunia sneakers yang udah ada lama banget di Amerika. Bahkan konten-kontennya Uncharted Supply itu juga udah ada banget di konten-konten retailnya di Amerika itu. Jadi selalu terlambat gitu. Dan gue mikir mungkin ini alasan Asics belum rame gitu di Indonesia. Jadi walaupun di Amerika sana udah populer, banyak yang pakai, di Indonesia belum laku. Ya balik lagi ya ke My Shoes tadi. Setelah My Shoes ada di Indonesia, mulai mengakomodir para sneakerhead di Indonesia, mereka juga banyak saingan-saingan yang mulai muncul, saingan-saingannya yang di Tangerang atau di Jakarta itu di Taman Puring. Kalau misalnya di Bandung ada mungkin ini ya toko sepatu Alaska ya di Astana Anyar, itu salah satu toko sepatu legend di Bandung, toko Alaska. Tapi yang memang membedakan si My Shoes dan juga para kompetitornya yang lain adalah forum yang mereka buat. Jadi foundernya si Pak Yeng ini membuat satu forum yang memang mewadahi para sneakerhead pada saat itu. Namanya adalah Sneakersindo. Jadi Sneakersindo itu tempat mereka diskusi, rilis cerita tentang rilis sepatu baru dan lain-lain lah. Jadi memang ramainya di sana. Sempat aktif juga di Kaskus dan lain-lain. Bahkan di Kaskus ini banyak bermunculan para influencer ya. Kalau zaman dulu nggak tahu sebutannya apa. Intinya orang-orang yang aktif di forum Sneakersindo kayak Rainer Mayas atau mungkin Abraham Nein yang waktu itu disebut sebagai kolektor sepatu Adidas terlengkap lah. Ya mungkin tidak seterkenal Pak Hari Novianto karena nggak diliput USS, tapi dia cukup berpengaruh lah. Dan juga yang gue tahu di situ aktif salah satu orang
di balik akunnya The One and Only. Itu Paman Samir juga salah satu orang yang aktif pada waktu itu. Nah, selang waktu berjalan, si Sneakers Indo ini mulai rame dan juga banyak orang-orang awam yang mulai nyampah. Jadi kayak sesuatu yang gak penting tuh sering diributin, sering diberantemin dan lain-lain, sampai timbullah beberapa perpecahan di forum Sneakers Indo di Kaskus ini. Hingga muncul beberapa forum yang mungkin lebih segmented ya, lebih detail buat kalangan-kalangan tertentu aja. Istilahnya yang tahu-tahu aja ya. Salah satunya adalah forum Darahku Biru. Terus juga ada forum apa lagi? Sneakers Addict SA. Ya, mungkin teman-teman di sini yang pernah mantau forum-forum Darahku Biru tahu lah ya bahasanya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana gitu. Terus kalau yang di Sneakers Addict, mungkin karena base community-nya itu banyak banget, jadi timbul perpecahan-perpecahan seperti yang dialami di forum Sneakers Indo sebelumnya. Jadi Sneakers Addict ini mulai terbagi-bagi berdasarkan regional gitulah. Kayak mungkin Sneakers Addict Jakarta, ada Sneakers Addict Jogja. Bahkan yang gue dengar Sneakers Addict Jogja ini sempat dimusuhin cuman gara-gara dipasang foto profil Gatot Kaca pakai Air Jordan gitu. Ya, lucu sih kalau dibayangin, cuman menurut gue bukan sesuatu yang harus diributkan lah kalau zaman sekarang gitu. Dan dari perpecahan-perpecahan itu mulailah dibuat satu forum sneakers yang memang tidak dibatasi sama regional-regional, yaitu forum Indonesia Sneaker Team seperti yang teman-teman tahu sekarang gitu. Ada di Facebook, ada di Kaskus juga, dan gue juga kadang masih sering mantau gitu timelinenya. Mereka masih ramai ngobrol tentang sneakers dan lain-lain. Cuman yang memang bedanya isinya sih. Beda isi forum Sneakers Indo sama forum IST gitu, Indonesia Sneakers Team. Kalau dulu mungkin lebih ke ngomongin soal sneakers apa yang mau rilis, update-update berita tentang sepatu dan lain-lain. Kalau sekarang ya nggak semua sih, ada beberapa aja gitu. Tapi mostly sekitar 50-60% isinya cuman cek legit ori KW gitu. Dan ya gue ngerti sih ori KW itu penting, tapi gimana ya, menurut gue ori KW itu penting buat sepatu yang lu mau beli aja gitu. Bukan sepatu yang lu udah punya, dipakai sebulan 2 bulan baru minta cek legit dong ini ori apa KW. Ya itu jatuhnya lebih ke flexing berkedok cek legit gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu. Jadi cuman flexing yang tidak ada esensinya. Dan Pak Yeng sendiri, founder MyShoes, bilang juga di salah satu interviewnya sama Rad Media, kalau memang culture sneakers di Indonesia itu udah totally berubah, dan salah satu perubahan yang paling kerasa adalah culture flexingnya ini. Jadi kalau zaman dulu orang-orang kaya tuh banyak banget pengen beli sepatu, tapi yang nyaman aja, yang dia bisa pakai buat daily beater dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang kaya zaman sekarang, itu lebih ke cari sepatu yang mahal-mahal aja. Cari sepatu yang mahal-mahal. Jadi memang perbedaannya tuh di sana gitu. Lalu gue gak habis pikir aja gitu. Maksudnya kalau misalnya si sneakers ini cuman soal flexing mahal-mahalan gitu kan, terus bagus-bagusan, ya mungkin bagus-bagusan oke gitu, tapi mahal-mahalan menurut gue gimana gitu. Ya sebenarnya nggak masalah buat orang-orang yang memang mampu gitu ya, yang mereka punya budget berlebih untuk mengakomodir hobi mereka, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai karakter kayak gini tuh menular ke orang-orang kismin kayak kita gitu. Jadi jangan sampai kita mendahulukan gengsi dibandingkan kebutuhan primer kita sehari-hari. Ya istilahnya mah beli nasi dulu aja buat kita mah, beli lauk dulu aja. Jangan sampai kita makan nasi lauknya Salomon atau NB 2002R gitu. Kan gak lucu gitu. Intinya gak masalah sebenarnya selama kalian mampu dan bisa mengakomodir itu. Apalagi kalau misalnya kalian masih FOMO beli sepatu baru, padahal nggak kepake semua. Kalau misalnya dibuang jadi sampah juga gitu kan. Kalau misalnya rusak jadi sampah gitu.